Sebenarnya ada atau enggak sih perhiasan emas murni 24 karat? Nah, pas banget nih ada yang nanya kayak gini. Yuk kita bahas sama-sama, tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya, Willy. Di video kali ini, kita akan bahas dan jawabin satu komentar di YouTube Halo Emas yang menurut saya cukup menarik. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang ditanyain sama penonton Halo Emas. Jadi ini ditanyain sama Kak Queen Sabrina. Jadi thank you ya buat Kak Queen Sabrina yang udah nanyain pertanyaan ini. Menurut saya ini pertanyaan yang cukup menarik. Komentarnya itu, kok saya kemarin beli gelang emas. Niat saya mau beli yang 24 karat. Terus penjualnya kasih tunjuk barang. Saya tanya penjualnya, ini 24 karat. Penjualnya bilang nggak ada emas perhiasan 24 karat, paling tinggi 23 karat. 24 karat itu adanya emas batangan. Terus saya jawab, tapi di kota X saya beli emas perhiasan selalu yang 24 karat dan ada tulisan kode 24 di barangnya. Penjualnya malah jawab lagi, itu kan bisa-bisa aja dibuat, tapi sebenarnya itu emas 23 karat. Pertanyaan saya, kok bener nggak sih yang dibilang si penjual emas itu? Mau dijawab ya kok, sukses terus buat channelnya. Jadi menurut saya pertanyaan yang cukup menarik yang harus saya kasih tahu ke penonton Halo Emas. Jadi saya mau ngelurusin dulu statement dari toko emas si Kak Queen Sabrina ini ya yang ditanya sama Kak Queen. Kalau misalnya dibilang perhiasan emas nggak ada yang emas 24 karat, itu bisa bener bisa enggak. Kalau misalnya bisa bener nggak ada yang emas 24 karat. Karena memang di beberapa kota setahu saya itu perhiasan emas kebanyakan dibuat handmade by tangan ya, dibuat dengan tangan. Nah kalau misalnya dibuat dengan tangan itu biasanya akan menggunakan patrian untuk menyambung. Kalau misalnya kalian nggak tahu patrian itu apa, mungkin sama aja kayak waktu kita kayak ngelas atau kita kayak nyolder. Nah kalau misalnya kayak nyambung perhiasan emas itu harus menggunakan bahan patriannya itu yang kadar emasnya lebih rendah. Misalnya, kita mau bikin perhiasan emas 24 karat. Kalau misalnya sesuai SNI kan, perhiasan emas 24 karat itu kadarnya 9-nya 3 kali, sampai 9-nya 4 kali. Nah, kalau misalnya kita bikin dengan bahan 9-nya 3 kali misalnya. Nah, patrian ini harus kadarnya lebih rendah daripada 9 3 kali. Misalnya, let's say, mungkin di 91 atau 92. Ini adalah bahan patrian yang normal ya, yang dipakai sama toko emas. Jadi kalau misalnya ada patrian yang kadar emasnya nggak sampai 9-nya 3 kali, pasti perhiasan emas itu bukan perhiasan emas 24 karat. Apalagi kalau misalnya dilebur, pasti udah nggak dapet 99,9% lagi. Pasti akan menurun. Nah ini adalah alasan saya yang pro terhadap statement si penjual toko emas ini. Nah, tapi saya juga nggak setuju sama statement ini. Karena seiring perkembangan zaman, sekarang udah canggih lah ya. Perhiasan emas itu nggak selalu dibuat handmade. Kalau misalnya kita mau cek, itu sekarang ada perhiasan emas yang dibuat dengan sistem cor, artinya sistem casting. Nah, sistem casting ini atau sistem cor ini itu nggak menggunakan bahan patrian sama sekali. Artinya, kalau misalnya kita mau menggunakan bahan 24 karat, 99,9%, kita tinggal tuang aja ke cetakan dan murni langsung jadi seperti itu. Jadinya 99,9% juga ya. Dan kalau dilebur, memang kadarnya ada segitu, 99,9%. Jadi sebenarnya statement penjual toko emas ini agak rancu sih, bisa bener dan juga bisa enggak. Nah, selanjutnya dibilang gini, penjualnya malah jawab lagi, itu kan bisa-bisa aja dibuat, tapi sebenarnya itu emas 23 karat. Ya ini saya agak setuju kali ya. Saya beberapa waktu lalu ada terima barang yang ditulis di notanya itu 24 karat. Kalau misalnya kita mengacu sama SNI kan, 24 karat itu 9-nya 3 kali sampai 9-nya 4 kali. Itu untuk kadar 24 karat. Tapi kemarin pas saya dapat barang itu dan saya lebur, itu paling kadarnya cuma 89% aja emasnya. Sisanya campuran logam lain. Ini kan jauh banget ya. 99 sama 89. Bedanya 10% lebih. Saya nggak expect sih bakal serendah itu sebenarnya.
Karena memang tampilannya juga warna kuning dan juga emasnya itu cukup bagus. Tapi begitu dilebur, memang dapat kadarnya itu cukup rendah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita nggak boleh percaya sama surat toko emas. Karena memang surat toko emas itu benar-benar nggak menjamin apakah suatu emas itu bisa dibilang 24 karat atau enggak. Nah, jadi gimana Bang tipsnya? Supaya kita bisa beli emas yang benar-benar 24 karat. Tipsnya buat kalian yang pengen beli emas 24 karat, kalian bisa tanya ke toko emas tersebut, ke penjual emas tersebut. Menggunakan bahan apa? Bahan yang emas kadar berapa? Kalian bisa langsung tanya aja, ini emasnya kadar berapa? Kalau misalnya dijawabnya emas 24K tapi 98%, itu bukan emas 24 karat, itu emas 23 karat. Jadi pastiin, kalau misalnya kalian mau dapetin emas yang benar-benar 24 karat, pastiin toko emas itu menggunakan bahan 99,9%. Minimal ya, bukan 99%. Kalau 92 kali itu masih belum cukup dikatakan sebagai 24 karat. Itu hitungannya masih 23 karat. Nah, untuk toko emas, tips saya hati-hati kalau misalnya kalian masih nulis di nota 24K tapi bahannya nggak sampai 93 kali. Karena kalian benar-benar bisa disu atau bisa dituntut. Kesimpulannya, Bang, jadi sebenarnya ada atau enggak sih perhiasan emas 24 karat itu? Atau cuman akal-akalan si toko emas aja? Nah, kalau misalnya kita mengacu sama SNI, untuk emas 24 karat itu minimal kadarnya 99,9% sampai 99,99%. Itu sesuai SNI. Nah, kalau misalnya kalian di toko emas, biasanya kan mereka punya standar yang lain tuh. Emas 24, ada yang 90%, 92%, ada juga yang 98%. Nah, ini kalian mesti make sure nih, yang mau kalian beli tuh kadar persentasenya tuh berapa. Sehingga kalian bisa dapetin emas yang sesuai dengan keinginan kalian. Jangan cuma bilang 24 karat aja, tapi ternyata kadarnya itu nggak sampai 90%. Nanti kalian malah dirugiin. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah kalian masih penasaran sama perhiasan emas 24 karat? Atau mungkin kalian udah koleksi perhiasan emas 24 karat? Komen di bawah ya, berapa kadar emas 24 karat kalian yang kalian beli? Oke guys, itu tadi video saya tentang penjelasan rinci apa itu arti perhiasan emas 24 karat. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.